Upacara wisuda ketiga Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Cipta Madani tahun 2023 Sabtu 11 Februari 2023 dimulai. Prosesi wisudawan dan wisudawati memasuki ruang sidang terbuka. Hadirin dimohon berdiri. Mega hayang-hayangan rumulung bodas katabag kuangin bajra breh cahya ngempur lir kilawan dihapit komat sisi kalima pancer sene angin cai langit bumi nu amparana sajagat pikeun kahirupan sakabeh umat. Matahari terbit pagi ini menjelma bagai sang Durga di sungai Gangga, menitip di balik tirai kemilau bunga dari pohon mangga yang akan berbuah di surga aman ini. Aku tulis sajak ini hanya untuk menghibur hati. Sudah keras membara itu di masa muda, dan kini tinggal dua penggalan jadi. Dan kau mungkin masih sibuk dengan hatimu sendiri. Tapi sudahlah kawan, itu di masa muda. Bantulah sejenak, kenanglah sejenak bekas luka yang melintas.
tari persembahan Asmaul Husna yang akan dibawakan Sanggar Tari Puspawangi.
Kami persilakan untuk memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Kami ucapkan terima kasih untuk Sanggar Tari. Yang terhormat Bupati Karawang Dr. Selika Nur Ahadiana atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Karawang Bapak Haji Gadan Ramdhani MSI. Yang kami hormati Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karawang Bapak Dr. Andes Haji Karmil. Yang kami hormati Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah 2 Jawa Barat Bapak Profesor Dr. Haji Mahmud MMSI SCSE. Yang kami hormati Pembina Yayasan Surya Cita Daya Dahana Bapak Dr. Yuki SSI MMM PhD. Yang kami hormati Pembina Yayasan Surya Cita Daya Dahana Bapak Dani Ramdhani SKOM MM. Yang kami hormati Ketua Yayasan Surya Cita Daya Dahana Bapak Haji Momon S. Praja BESOS MAP. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Cita Madani Bapak Dadan Nurdin SAG MSc. Yang kami hormati Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Cita Madani Bapak Dr. Andes Haji Dalia MPD. Yang kami hormati Ketua Program Studi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Cita Madani Bapak Helmi Safta Rijal SHUM MPDI. Yang kami hormati para dosen atau pendidik STNI Bina Cita Madani. Yang kami hormati Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia Bapak Erwin Numan ST MBA AAIK IIP SR AMII ACII AIIS IEGB. Yang kami hormati Kepala Cabang Bank Mega Syariah Karawang Ibu Lucy Muji Lesnari. Yang kami hormati perwakilan Bank Syariah Indonesia Maslahah. Yang kami hormati wisudawan wisudawati beserta keluarga yang berbahagia yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada hadirin yang telah berkenan dan berkesempatan hadir dalam upacara wisuda ketiga Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Cita Madani tahun 2023. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia itu. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dari Palu
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Bapak Dadan Nurdin SAG MSI. Yang terhormat, Bapak kami persilakan. Mengheningkan cipta, mulai. Terima kasih kepada Bapak Dadan Nurdin SAG MSI selaku Ketua SPDI Bina Cipta Madani yang telah memimpin prosesi mengheningkan cipta. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Tarmidi SE, alumnus Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Cipta Madani. Kepada Bapak kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala firman-Nya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Tarmidi SE yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Menyanyikan lagu Mas Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Cipta Madani.
Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembukaan Sidang Terbuka Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Cita Madani dan dilanjutkan pidato Ketua Wisuda Ketiga Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Cita Madani tahun 2023. Yang terhormat kepada Bapak Dadan Nurdin SAG MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Cita Madani Angkatan Ketiga pada hari ini Sabtu tanggal 11 Februari tahun 2023 kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji kepada Yang Maha Suci yang tidak pernah ingkar janji. Puja kepada Yang Maha Kuasa yang menggenggam alam semesta beserta isinya. Syukur kepada Yang Maha Ghafur yang limpahan dan karunia-Nya tidak bisa kita ukur, yang tidak pernah membeda-bedakan baik yang takwa maupun durhaka, begitu bijaksana kepada sesama makhluknya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada pemimpin reformis, sosok yang demokratis, yang telah merubah zaman penuh anarkis menjadi humanis, sehingga terciptalah lingkungan yang harmonis dan dinamis. Dia adalah sosok manusia istimewa sepanjang sejarah yang telah menggemparkan jagat raya dan menjadi panutan seluruh manusia, yakni baginda kita Rasulullah SAW. Yang kami hormati Bupati Karawang atau yang mewakilinya, yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Karawang atau yang mewakilinya, yang kami hormati Koordinator Kopertais Wilayah Jawa Barat atau yang mewakilinya, yang kami hormati para pengurus Yayasan Surya Cipta Daya Dahana, yang kami hormati pimpinan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah Indonesia, BSI dan yang mewakilinya, yang kami hormati Senat Pengurus dan Sivitas Akademika STBCM, yang kami hormati para tamu undangan yang kami cintai, wisudawan dan wisudawati angkatan ketiga Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Cipta Madani. Alhamdulillah wa syukri ala nikmatillah atas qudrah iradah yang maha suci. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 Februari 2023 kami dapat melaksanakan sidang senat terbuka atau wisuda strata 1 angkatan ketiga yang diikuti oleh 39 orang wisudawan dan wisudawati. Alhamdulillah sampai saat ini STBCM telah meluluskan 3 angkatan kurang lebih sekitar 150 wisudawan dan wisudawati. Dari jumlah tersebut semuanya mengambil prodi ekonomi syariah. Meskipun di BCM ada 3 prodi, ekonomi, akuntansi dan perbankan syariah, tetapi prodi syariah masih paling diminati. Mudah-mudahan untuk angkatan keempat sudah ada peminatnya. Alhamdulillah memasuki tahun ke-10 semenjak Bina Cipta Madani berdiri pada tahun 2013. Kami terus berbenah dan melakukan perbaikan supaya keberadaan perguruan tinggi ini lebih dikenal dan mempunyai daya tarik bagi calon mahasiswa. Salah satunya kami melakukan sosialisasi secara masif, baik secara offline maupun online. Salah satunya kami melakukan sosialisasi masif, yaitu dengan cara melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah, instansi dan perusahaan, karena di BCM ini memiliki pilihan kelas. Yang pertama kelas reguler, yang kedua kelas karyawan, yang ketiga penempatan kerja plus kuliah. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada para dosen atas segala perjuangan, pengorbanan dan bimbingan, baik waktu, tenaga dan ilmu yang telah mengantarkan mereka menuju gerbang kesuksesan hingga hari ini mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Semoga ilmu yang telah dosen ajarkan dan berikan memberikan manfaat dan menjadi bekal ketika nanti mereka terjun di masyarakat. Di samping itu juga bisa menjaga nama baik kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Cipta Madani. Sebagaimana yang tadi saya bacakan dalam mukadimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya fa'ilal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat."
Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Untuk itu, melalui sambutan ini kami berpesan kepada wisudawan dan wisudawati, khususnya yang sebentar lagi akan dilantik menjadi sarjana ekonomi dan setelah itu akan terjun di masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat. Ada 4 hal yang nanti kalian pegang dan ke-4 hal tersebut bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dengan ilmu. Dengan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum, manusia akan menjadi makhluk terhormat dan mempunyai derajat dan martabat yang tinggi, baik di mata manusia apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ilmu inilah manusia hidupnya akan terarah dan terlepas dari belenggu kebodohan. Karena ilmu sebagai pelita dalam hidupnya. Tentunya ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat, yang dapat membawa dirinya, keluarganya dan masyarakat ke jalan yang lurus dan benar, bukan ilmu yang menjerumuskan manusia ke jalan penuh kesesatan. Karena banyak di zaman sekarang ini orang yang berilmu tapi untuk menipu orang lain, menyesatkan orang lain, tidak sedikit dijadikan alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan menghalalkan sebagian cara yang notabene bertentangan dengan hukum syara. Dalam sebuah buku yang berjudul Modern Human Crisis Manusia Modern, karangan Hidayat Nataat Raja disebutkan bahwa manusia modern zaman sekarang sudah terkena penyakit neurotik, yaitu kejiwaan. Di satu sisi mereka ada dalam kondisi sadar tetapi tidak eling. Di satu sisi mereka eling tetapi tidak sadar. Manusia-manusia tersebut adalah manusia yang tidak dapat memadukan logika sebagai alat untuk berpikir dan hati untuk selalu berzikir. Maka apabila itu tidak bisa dipadukan, maka manusia akan kehilangan jati dirinya, martabatnya, bahkan derajat mereka tidak jauh dari binatang, bahkan lebih sesat. Kondisi inilah yang semestinya kita jaga, pelihara dan pupuk sehingga jiwa dan pikiran kita tidak terkontaminasi dari mempertaruhkan kepentingan hedonistik yang sifatnya sementara. Yang kedua, akhlak merupakan lambang kualitas seorang manusia, masyarakat, umat. Karena itulah akhlak pula yang menentukan eksistensi seorang muslim sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya termasuk insan pilihan di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Manusia yang mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik akan mengangkat harkat dan martabatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti. Manusia yang mana pada zaman itu telah mengalami dekadensi moral dan kebobrokan yang sudah di luar batas-batas kemanusiaan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah mempertegas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Suri teladan di sini tidak lain keagungan akhlak dan budi pekerti. Karena dengan akhlak, wilayah Arab yang tadinya tidak beradab menjadi beradab. Wilayah yang tadinya sering melakukan tindakan-tindakan kebiadaban menjadi wilayah yang penuh peradaban. Akhlak adalah kunci keberhasilan dan kesuksesan manusia. Sebagai khalifatul bil ard, kita dapat mengambil ibrah, pelajaran dari baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka berhasil membangun sebuah tatanan sosial dan melakukan berbagai ekspansi berbagai aspek karena mengedepankan karakter dan selalu memilih budi pekerti. Inilah yang perlu kita pelihara dan jaga. Kami berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati untuk bisa menjaga akhlak dan budi pekerti sebagai seorang sarjana ekonomi Islam dan dapat menjaga marwah nama baik perguruan tinggi STIPCR. Yang ketiga, jujur. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ali Katani, ia berkata, kami mendapat agama Allah terdiri di atas 3 sendi: kebenaran,
kejujuran dan keadilan. Kebenaran itu terkait dengan anggota tubuh, keadilan terkait dengan hati, dan kejujuran terkait dengan akal. Pentingnya jujur bagi seorang muslim telah dicontohkan Rasulullah SAW yang memperoleh gelar Al-Amin dan Abu Bakar As-Siddiq yang mempunyai gelar As-Siddiq. Tak heran jika keduanya mendapat kepercayaan penuh kaum muslim. Perintah jujur telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Dalam hadis Imam Bukhari menyebutkan, hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Yang terakhir itu amanah. Amanah adalah titipan, tugas atau perintah kita sebagai pemimpin di muka bumi ini. Telah diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dan menjalankan amanah dengan baik, karena tidak satupun makhluk di muka bumi ini ketika Allah menawarkan amanah yang sanggup memikulnya kecuali manusia, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim, amat bodoh. Ketika amanah dijalankan dengan baik dan dipelihara dengan baik pula, maka keberkahan dalam hidup akan selalu menyertai kita semua. Dan jika sebaliknya, jika amanah itu disia-siakan dan disalahgunakan, maka kefakiran dan kebangkrutan yang akan menimpa kita semua. Pesan tersebut pernah disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang merupakan khalifah ke-8 yang memimpin dinasti Umayyah, yang merupakan cucu dari Khalifah Umar bin Khattab. Al-amanatu tajlibu rizqa wal hiyanatu tajlibu faqra. Jika amanah dipegang dengan baik, maka keberkahan akan mengantarkan kita. Dan apabila amanah itu disia-siakan, maka kebangkrutan akan menimpa kita. Maka tak kala dia memimpin dinasti Umayyah, pemerintahnya sangat maju dan berkembang pesat. Yang namanya kemiskinan, pengangguran, tindakan kriminal dan kejahatan bisa diatasi karena kehidupan rakyat dan masyarakatnya sangat terjamin dengan mendirikan Baitul Mal. Semoga kalian semua bisa memegang amanah dengan baik dan memberikan kontribusi positif untuk masyarakat luas dan bisa menjadi agent of change. Begitu pula kami sebagai pengelola perguruan tinggi dan rekan-rekan dosen bisa tetap konsisten memiliki sense of belonging, sense of responsibility dalam menjalankan tugas di dalam perguruan tinggi ini. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam mengarungi sisa-sisa kehidupan di muka bumi ini, dan keberkahan menyertai kita semua. Sebagai akhir penutup, sambutan kami akan membacakan buah-buah pantun. Harum sekali mangga kaweni, sayang hanya untuk titipan, belajar tekun di hari ini akan bahagia di masa depan. Buah kelapa banyak minyaknya, toke suka menjilat ludahnya, orang yang banyak ilmunya tentu dia mudah hidupnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan Ketua STI Bina Cipta Bandani nomor 003 garis miring STI strip BCM garis miring Umawi 2 garis miring 2023 tentang Yudisium Sarjana STI Bina Cipta Madani
tahun akademik 2022-2023. Ketua STI Bina Cipta Madani menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, mengingat, memutuskan dan menetapkan. Pertama, mahasiswa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dinyatakan lulus program sarjana S1 Ekonomi Syariah di STI Bina Cipta Madani. Kedua, mahasiswa yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini berhak menyandang gelar sarjana ekonomi sesuai dengan bidang ilmunya dengan segala kewenangannya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Demikian, surat keputusan ini dibuat. Apabila terjadi kesalahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Karawang tanggal 11 Februari 2023. Ketua STI Bina Cipta Madani Dadan Putratullah Dadan Nurdin SAG MSI ditandatangani di stempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan utama tentu mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita semua sehat sehingga kita semua masih bisa berkumpul bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan di masa jahiliyah hingga ke alam yang terang benderang dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir. Amin amin alamin. Yang kita hormati bersama Bupati Kabupaten Karawang Dr. Sedika Radikanya atau yang mewakili, Kepala Kantor Agama Kabupaten Karawang atau yang mewakili, Koordinator Provinsi Wilayah 2 atau yang mewakili, Pembina, Pengawas, Pengurus Yayasan Suda Cipta Daya dan Anak, Senat, Ketua Kaprodi dan dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Cipta Madani beserta seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Cipta Madani. Dan tentunya yang paling berbahagia di pagi hari ini wisudawan, wisudawati beserta keluarga, orang tua yang kalau informasi saya terima ini ada 40 wisudawan wisudawati dan ini cocok loginya bertepatan dengan 40 hari menjelang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Dan ini dan itu para tamu undangan lainnya tidak akan saya sebutkan satu persatu. Di tengah rintik hujan yang menandakan sebuah keberkahan buat kita semua, izinkan kami menyampaikan orasi ilmiah dengan tema asuransi syariah sebagai solusi kemakmuran bangsa. Disampaikan dalam sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Cipta Madani dalam rangka wisuda sarjana ketiga bertempat di Karawang 11 Februari 2023. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asuransi syariah telah hadir di tanah air sejak tahun 1994 yang lalu. Artinya hingga sampai saat ini, hari ini sudah hampir 3 dekade hadir, eksis, melayani serta menyediakan jasa perlindungan yang sesuai dengan kaidah syariah. Sepanjang perjalanannya tentu penuh dengan perjuangan, peluh dan keringat para pendiri serta praktisi perbankan yang mungkin saat ini sudah memasuki generasi ketiga di angkatan kerja. Alhamdulillah di tutup buku tahun 2022 yang lalu, industri perasuransian syariah mencatatkan hasil yang baik. Dan untuk itu izinkan kami untuk menyampaikan beberapa paparan kinerja asuransi syariah sebagai berikut. Yang pertama, industri asuransi syariah di tahun 2022
mencatatkan pertumbuhan aset secara gabungan itu tumbuh 3,53%. Sedangkan dari sisi kontribusi atau pendapatan itu tumbuh 16,38%. Sedangkan untuk klaim atau pemberian manfaat justru turun sebesar 0,24%. Sedangkan untuk posisi aset, total industri asuransi syariah ini mencapai 45,02 triliun. Dari angka ini 36,49 triliun itu merupakan investasi secara langsung, baik itu bentuknya tabungan syariah, giro syariah, deposito syariah, reksadana syariah, sukuk, SBSN, atau instrumen keuangan syariah lainnya. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa dari total aset tersebut 81,05% itu merupakan real money yang diinvestasikan di lembaga keuangan syariah lainnya. Artinya secara ekosistem industri asuransi syariah juga turut mengembangkan industri keuangan syariah lainnya. Total pelaku yang ada sampai di posisi 2022 yang lalu terdapat 58 perusahaan asuransi syariah yang terdiri dari 25 perusahaan asuransi umum syariah, 29 perusahaan asuransi jiwa syariah, dan 4 perusahaan asuransi syariah, baik yang bentuknya sudah beroperasi secara penuh atau dikenal sebagai full fledged, atau yang bentuknya masih unit syariah yang jumlahnya ada 43 unit. Kesemuanya itu beroperasi sesuai dengan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan tentunya pengawasan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang terwakili oleh Dewan Pengawas Syariah di masing-masing perusahaan. Operasional asuransi syariah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan juga sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kaitannya dengan pelaku usaha yang tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, termasuk juga di industri asuransi syariah, maka diberlakukan juga Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. SKKNI ini merupakan urusan atau kalau istilahnya itu disebut sebagai kamus besar kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang diterapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai pelengkap, tentunya industri asuransi syariah juga melakukan sertifikasi bagi para pekerja atau calon pekerja di sektor ini. Beberapa pihak yang membuka sertifikasi seperti Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, tenaga ahli aktuaris perusahaan, pimpinan unit syariah, termasuk juga tenaga pemasar. Sehingga kalau secara total sudah ada sekitar industri asuransi syariah ini menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 300.000 orang di seluruh Indonesia. Dan untuk itu AASI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, juga mendirikan sebuah lembaga sertifikasi profesi untuk melakukan sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam BNSP, Kementerian Tenaga Kerja. Sertifikasi LSP ini bisa juga dimanfaatkan oleh segenap aktivitas akademika, termasuk juga para wisudawan atau mahasiswa yang aktif untuk sebagai salah satu namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Hal ini sebenarnya sudah kita jalankan kerjasama dengan beberapa kampus, beberapa perguruan tinggi di tempat lain sebagai pelengkap atau sebagai SKPI. Di masa sulit yang kita hadapi beberapa tahun terakhir ini, tentunya kita membutuhkan sebuah sistem ekonomi yang bisa menyelamatkan bangsa, yang bukan hanya memberikan jaminan tetapi juga mewujudkan visi kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil, sejahtera sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sistem ekonomi yang dimaksud tentunya harus bisa memberikan kenyamanan bagi seluruh bangsa, termasuk sistem yang paling menguntungkan bagi semua pihak. Bukan hanya pihak-pihak yang terlibat langsung di dalam sistem ekonomi tersebut, tetapi juga memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain yang justru tidak tahu, tidak terlibat sama sekali. Dalam hal ini barangkali kalau kami mengambil contohnya di industri asuransi syariah, bukan hanya pelaku usaha, bukan hanya pemegang polis, tetapi dengan bagian dari zakat infak sodako, itu juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang tidak terlibat langsung di dalam sistem ekonomi di asuransi syariah tersebut. Jadi kalau secara tradisional sebenarnya bangsa Indonesia sudah mempunyai sebuah sistem perlindungan yang luhur
Bangsa Indonesia dikenal sejak lama sebagai bangsa yang ramah, santun, saling tolong menolong satu sama lain. Kalau bahasa istilahnya itu dikenal sebagai at-ta'awun. Bahkan kalau di Al-Quran kita sudah diajarkan, sebagaimana mengutip Al-Quran, kita diajarkan untuk al-bir at-ta'awun at-taqwa. Jadi kita diminta tolong menolong dalam kebaikan dan kebajikan. Jadi itu sebenarnya sudah ada di di nilai-nilai luhur bangsa kita sendiri. Nah, sistem gotong royong ini sebenarnya adalah merupakan implementasi yang ada di dalam asuransi syariah. Dan untuk itu barangkali sebagai penutup, kita melihat bahwa beberapa peraturan undangan juga mendukung untuk semakin berkembangnya industri asuransi syariah di Indonesia. Dan juga tentunya tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Cipta Madani yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan orasi ilmiah, dan kepada seluruh adik-adik mahasiswa ya lulusan wisudawan wisudawati, pangsa pasar asuransi syariah masih terbuka. Namun tantangan terbesar bukan hanya dari dalam negeri, karena di tahun 2025, di tahun 2019 yang lalu, Indonesia sudah meratifikasi yang disebut sebagai ASEAN Framework Agreement on Services atau AFAS, di mana mulai tahun 2025 pasar asuransi, utamanya asuransi syariah, akan terbuka bagi talent-talent yang ada di kawasan ASEAN untuk lintas negara. Jadi bukan hanya dari Malaysia, Singapura, Brunei, dan lain-lain bisa masuk ke Indonesia, tetapi kesempatan juga bagi yang ada di sini untuk keluar. Jadi menjadi diaspora, menjadi tenaga-tenaga, talenta-talenta yang bisa mengharumkan bangsa Indonesia. Kepada wisudawan wisudawati, kami mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan wisudawati. Semoga kelak dapat berkarir dan berkarya mengharumkan negeri, berguna bagi bangsa, negara, dan umat. Sekian dari kami, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dadan Nurdin SAG atas pidato. Pembacaan SK Ketua STEI Bina Cipta Madani tentang kelulusan yang terhormat kepada Bapak Helmi Saftarijan SHO MPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Ketua STEI Bina Cipta Madani nomor 003/KAP STEI BCM Umawi 2/2023 tentang Yudisium Sarjana STEI Bina Cipta Madani tahun akademik 2022-2023. Ketua STEI Bina Cipta Madani menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, mengingat, memutuskan dan menetapkan: pertama, mahasiswa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dinyatakan lulus program sarjana S1 Ekonomi Syariah di STEI Bina Cipta Madani. Kedua, mahasiswa yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini berhak menyandang gelar sarjana ekonomi sesuai dengan bidang ilmunya dengan segala kewenangannya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Demikian, surat keputusan ini dibuat. Apabila terjadi kesalahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Karawang tanggal 11 Februari 2023. Ketua STEI Bina Cipta Madani
Dadan Kudratul Dadan Nurdin SAG MSI ditandatangani di stempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Helmi Saltari Jakasum MPDI yang telah membacakan SK Ketua STI Bina Cipta Madani tentang kelulusan. Orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Erwin Nurman STMBA AAAIA dari Asuransi Syariah Indonesia. Kepada yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan tentu para tamu undangan lainnya tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Di tengah ini dan tentu para tamu undangan lainnya tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Di tengah alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tentunya yang bahagia di pagi hari ini pertama tentu mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih ini yang semua sehat dan itu para tamu undangan lainnya sudah saya satu-satu di tengah ini dia hingga calon terang-terang dan insya Allah kita semua yang akan sambil akhir pemilu malam yang kita lakukan bersama Bupati Kabupaten Karawang Dr. Selika Murad Jaya atau yang mewakili Kepala Kantor Agama Kabupaten Karawang atau yang mewakili Koordinator Sekretaris Wilayah 2 atau yang mewakili Pembina, Pengawas, Pengurus Yayasan Sudacita Daya Dahana. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asuransi Syariah telah hadir di tanah air sejak tahun 1994 yang lalu. Artinya hingga sampai saat ini, hari ini sudah hampir 3 dekade hadir, eksis, melayani serta menyediakan jasa perlindungan yang sesuai dengan kaidah syariah. Sepanjang perjalanannya tentu penuh dengan perjuangan, peluh dan keringat para pendiri serta praktisi peraturan yang mungkin saat ini sudah memasuki generasi ketiga di angkatan kerja. Alhamdulillah di tutup buku tahun 2022 yang lalu, industri perasuransian syariah mencatatkan hasil yang baik. Dan untuk itu izinkan kami untuk menyampaikan beberapa paparan kinerja asuransi syariah sebagai berikut. Yang pertama, industri asuransi syariah dari tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan aset. Secara gabungan itu tumbuh 3,53%. Sedangkan dari sisi kontribusi atau pendapatan itu tumbuh 16,38%. Investasi secara langsung, baik itu bentuknya tabungan. Kita melihat bahwa beberapa peraturan undangan juga mendukung untuk semakin berkembangnya industri asuransi syariah di Indonesia, dan juga tentunya tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Cipta Madani yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan orasi ilmiah, dan kepada seluruh adik-adik mahasiswa yang lulusan wisudawan wisudawati. Pangsa pasar asuransi syariah masih terbuka, namun tantangan terbesar bukan hanya dari dalam negeri, karena di tahun 2025, di tahun 2019 yang lalu, Indonesia sudah meratifikasi yang disebut sebagai ASEAN Framework Agreement on Services atau AFAS, di mana mulai tahun 2025 pasar asuransi atau asuransi syariah akan terbuka bagi talent-talent yang ada di kawasan ASEAN untuk lintas negara. Jadi bukan hanya dari Malaysia, Singapura, Brunei dan lain-lain sama Indonesia, tetapi kesempatan juga bagi yang ada di sini untuk keluar. Jadi menjadi diaspora, menjadi tenaga-tenaga, talenta-talenta yang bisa mengharumkan bangsa Indonesia. Kepada wisudawan-wisudawati, kami ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan-wisudawati, semoga dapat berkarir dan berkarya mengharumkan negeri, berguna bagi bangsa, negara dan umat. Sekian dari kami. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.